Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Krisdayanti dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, kelas B angkatan tahun 2022 dengan NIM 22381092021. I got so much motherfucking design on right now. Fucking design on right now. Much motherfucking design on right now. Only comes right, what it not 45, scoping cash like whoa. High fucking with these hoes up. Kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama itu pengertian kepemimpinan. Menurut Marno Trio Supriyatno, ia berpendapat bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang dapat mengintegrasikan orientasi tugas dengan orientasi hubungan manusia. Sedangkan menurut Soekarto Indra Farudi berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, serta menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan hal-hal yang penting mengenai kepemimpinan. Antara lain yang pertama yaitu kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Yang kedua, kepemimpinan itu pada hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Serta yang ketiga yaitu sebagai satu kekuatan atau potensi. Kepemimpinan itu sangat berpengaruh untuk menentukan bagaimana kualitas kegiatan kerjasama dan kualitas hasil yang dapat dicapai oleh kegiatan kerjasama lembaga tersebut. Yang kedua yaitu ciri-ciri pemimpin. Mujamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain yang pertama yaitu seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Yang kedua, memfungsikan keistimewaannya yang lebih disebanding orang lain. Yang ketiga yaitu memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Yang kelima yaitu bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain simpatik kepadanya. Yang keenam yaitu bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman dari mereka. Yang ketujuh yaitu mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah. Karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggotanya, meluruskan kekeliruan serta mengajak mereka untuk berbuat dan mencegah kemungkaran. Yang kedelapan yaitu bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong. Karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Figur pemimpin yang ideal sangatlah berpengaruh oleh masyarakat. Lantaran seorang pemimpin yang menjadi contoh terbaik dalam segala ucapan, perbuatan, dan kebiasaan, termasuk dalam hal berpakaian. Yang ketiga yaitu peran kepemimpinan dalam lembaga. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk selalu mengadakan perubahan, memiliki jiwa yang tidak rasional untuk mencari terobosan baru yang membawa perubahan yang bersifat pengembangan dan penyempurnaan. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada 4 hal pokok. Yang pertama yaitu sifat dan keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, keterampilan sosial. Dan yang keempat, pengetahuan dan kompetensi profesional.
Teori kepemimpinan. Isjoni berpendapat ada dua teori kepemimpinan yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin-pemimpin karismatik memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, memiliki visi amat kuat yang kesadaran tujuan yang jelas. Yang kedua, mengkomunikasikan visi itu dengan efektif. Yang ketiga, mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. Yang keempat yaitu mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Yang kedua yaitu teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional memberikan pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi, intelektual, dan memiliki karismatik. Kepemimpinan transformasional dibangun dari kepemimpinan transaksional. Yang kelima yaitu tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama partisipatif. Isjoni berpendapat bahwa kepemimpinan yang partisipatif adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahannya turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu laissez-faire atau bebas. Dengan cara ini, seorang pemimpin akan meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Di sini, pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama sekali tidak memberikan pengarahan kepada bawahannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin lembaga pendidikan harus mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik yang sedang dihadapinya. Mujamil Komar berpendapat bahwa ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu konflik diri sendiri. Seperti contohnya, kepala madrasah pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan dilematik antara pergi ke madrasah tepat waktu, sebagaimana ketentuan yang sudah disepakati atau kepentingan mengantarkan istri ke pasar karena memiliki hajat yang sangat penting. Yang kedua yaitu konflik pemimpin madrasah dengan ketua yayasan. Konflik antar pemimpin ini sangat mengganggu proses pembelajaran dan tentu berdampak negatif pada mutu hasil pembelajaran atau pendidikan. Konflik semacam ini merupakan konflik tingkat tinggi karena terjadi pertentangan antar pimpinan, yaitu konflik antar pimpinan penyelenggaraan pendidikan dengan pimpinan pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga yaitu konflik antar pemimpin madrasah dengan guru. Dalam hal ini, hubungan antara pemimpin madrasah dengan guru kadang tidak harmonis, dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah ataupun dalam penyelesaian masalah. Yang keempat yaitu konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua komite atau masalah dana pembiayaan operasional madrasah. Seperti contohnya dalam rapat untuk menentukan dana pembangunan madrasah, adanya perselisihan pendapat antar keduanya dalam pengambilan keputusan dana tersebut. Berkaitan dengan permasalahan, ada beberapa hal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu untuk mengatasi konflik pribadi, hendaknya seorang pemimpin harus mempunyai keprofesionalan. Seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu dalam hal mengatasi konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan. Diperlukan suatu upaya untuk menyinkronkan permasalahan keduanya. Keduanya perlu bertemu untuk membahas dan merumuskan jalan keluar dari permasalahan yang ada, sehingga tercapai suatu kemufakatan untuk kepentingan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.